Diduga salah sasaran, seorang warga tewas dikeroyok. Presiden Prabowo Subianto hadiri KTT Perdamaian Sharm el-Sheikh. Wajah gembira pembebasan tahanan Palestina oleh Israel. Cuaca panas disebabkan pergeseran matahari. Pemerintah dorong penggunaan pangan lokal pada MBG. Selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Selamat pagi Festi. Apa kabar pagi hari ini? Pagi hari ini harus baik karena kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah terkait dengan perpolitikan, ekonomi dan juga berita hiburan lainnya. Dan tentunya pemirsa, kami akan menghadirkan informasi seputar peristiwa. Bersama saya Sally Sregar dan saya Festi Rahmadi. Inilah Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Isak tangis pecah sesaat pemakaman Angga Bagus Perwira, siswa SMP Negeri 1 Geyer, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, yang diduga menjadi korban bullying temannya. Ibu dan keluarga korban tidak kuasa menahan kesedihan melihat korban diberangkatkan ke TPU Desa Ledok Dawan pada Minggu 12 Oktober 2025. Dalam suasana duka, nenek Angga terlihat terus menangis di sisi makam. Sementara sang ibu Ike terpaku menatap pusara anak sulungnya hingga harus dipapah oleh suaminya Sawindra. Hasil otopsi tim medis Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sujati Purwodadi mengungkapkan Angga mengalami penggumpalan darah di otak, memar di kepala, serta patah tulang tengkuk dan leher bagian atas. Luka-luka tersebut diduga akibat benturan benda tumpul. Menurut Pujio, kakek almarhum, cucunya dikenal sebagai anak pendiam dan jarang menimbulkan masalah. Sebelum meninggal, Angga sempat tidak masuk sekolah karena mengalami perundungan. Bahkan 3 minggu lalu, beberapa temannya pernah melindungi Angga dari tindakan kekerasan yang diterimanya. Namun tragedi itu memuncak saat Angga diajak berduel 1 lawan 1 yang berujung pada kematiannya. Keluarga berharap pihak kepolisian mengusut tuntas kasus ini agar pelaku dapat diproses sesuai hukum yang berlaku. Kalisia, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang warga tewas saat terjadi bentrok antar kampung di Kota Medan Senin 13 Oktober 2025. Diduga warga yang tewas ini korban salah sasaran dari salah satu massa yang bentrok. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Berawal dari terjadinya bentrok antar pemuda di perlintasan rel kereta api di Jalan Padang Medan, Sumatera Utara. Seorang warga tewas dipukuli salah satu massa yang bertikai. Korban pukuli karena diduga merupakan salah seorang dari massa yang menjadi lawan yang menghakiminya. Diketahui saat bentrok berlangsung, korban yang berinisial DMN bersama rekannya sedang mengendarai beca motor di lokasi kejadian. Tiba-tiba salah satu massa yang bertikai langsung menghajar korban. Korban yang kesehariannya bekerja mengumpulkan sisa makanan untuk hewan piaraannya dikeroyok hingga akhirnya meninggal dunia akibat tusukan senjata tajam. Jasad korban kini sudah disemayamkan di rumahnya di Jalan Betet, Perumnas Mandala Medan, Sumatera Utara. Anaboru Sitorus, bibi korban, mengaku korban saat itu bermaksud ingin menemui sahabatnya untuk menebus ponsel yang digadaikannya. Saat melintas di lokasi bentrokan, korban diteriaki sekelompok orang yang menyebut dirinya merupakan warga dari kampung sebelah yang terlibat bentrokan. Korban yang tidak ikut-ikutan dalam bentrokan tersebut langsung dihajar hingga akhirnya tewas dengan luka tusukan di rusuk sebelah kirinya. Ini ada HP-nya Kian digadikannya di gang itu. Jadi dia mau nanya HP-nya itunya ke situ. Nah, rupanya orang ini yang tawuran ini yang dari sana, yang bang Padang sana, udah datang ke sini mau menyerang orang rel ini. Jadi karena ditengoklah dia keluar, ini anak rel 1 katanya itu, terus disambutlah dia yang kena tikamlah dia di sini. Cuman satu tikaman aja, Bu? Iya. Pihak kepolisian dari Polrestabes Medan kini sudah menyelidiki kasus tewasnya korban tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria yang diduga tersangka pencurian kabel ditemukan tewas setelah menceburkan diri ke aliran Kali Angke, Jakarta Utara. Diduga pria tersebut nekat melompat ke sungai usai terlibat pengejaran dengan pihak kepolisian.
Seorang pria tanpa identitas tewas usai menceburkan diri ke Kali Angke, Telukung, Jakarta Utara pada Senin 13 Oktober 2025. Petugas gabungan dari Search and Rescue, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Damkar mengevakuasi jenazah tersebut. Korban ditemukan pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat setelah 6 jam pencarian. Korban diduga menceburkan diri sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Korban dievakuasi petugas menggunakan perahu karet dan dibawa ke rumah pompa kapuk, untuk kemudian dibawa ambulans ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Tak ditemukan barang lainnya atau identitas dari tubuh korban. Berdasarkan pantauan, korban memiliki sebuah tato pada bagian perut. Selama proses pencarian dan evakuasi korban, petugas SAR menggunakan jangkar dan juga aqua eye untuk mendeteksi keberadaan korban yang tenggelam. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait identitas dan motif korban menceburkan diri ke kali. Korban kini dibawa ke RCM untuk diautopsi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polsek Pinang Resor Metro Tangerang Kota ini berhasil meringkus seorang pengedar narkotika jenis ganja. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti ganja kering seberat 1,6 kg yang disembunyikan di dalam pipa paralon. Pelaku berinisial AG ditangkap di sebuah rumah kontrakan di Jalan Tuntang 2, Kelurahan Becongan, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. Dari tangan pelaku, petugas menyita sebanyak 6 bungkus plastik berisi narkotika jenis ganja, 1,6 kg atau seberat 1.682 gram yang disimpan dalam pipa paralon. Ada pula timbangan elektrik dan 17 paket kecil siap edar. Kasih Humas Polres Metro Tangerang Kota AKP Prapto Lasono mengatakan AG ditangkap di rumah kontrakannya. Dan saat digeledah didapatkan narkotika jenis ganja seberat 1.682 gram beserta timbangan elektrik. AG juga merupakan residivis yang pernah ditangkap dengan kasus yang sama, baru keluar pada tahun 2023 dan ditangkap kembali oleh Unit Reserse Kriminal Polsek Pinang, Resor Metro Tangerang Kota. Dilakukan penangkapan terhadap seorang atas nama AG dengan barang bukti saat dilakukan penggeledahan di rumah kontrakannya berupa ganja seberat 1.682 gram dengan nilai total kalau dirupiahkan di pasaran antara senilai 10 juta rupiah. Dengan barang bukti lainnya berupa timbangan elektrik besar dan juga sepeda motor merek Honda sebagai alat pelaku menjual narkotika tersebut. Bahwa tersangka AG ini merupakan residivis pelaku yang sama dalam kasus narkotika juga dan divonis 5 tahun penjara dan baru keluar pada tahun 2023. Kemudian di tahun 2025 ini tertangkap kembali dengan barang bukti ganja seberat 1.682 gram tersebut. Terhadap tersangka AG itu dikenakan pasal 111 ayat 2, subsidiar 114 ayat 2, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup atau penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Untuk pelaku lain yang terlibat dengan tersangka AG ini masih dalam penyelidikan oleh tim opsional Polsek Pinang, Polres Metro Tangerang Kota. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 111 ayat 2, sub 114 ayat 2, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Mujib Latumairista, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang remaja diduga anggota gangster ditangkap warga di perumahan Puri Raja, Kecamatan Raja, Kabupaten Tangerang pada Minggu 12 Oktober 2025. Remaja tersebut ditangkap saat warga sedang nonton bareng atau nobar di lingkungan perumahan. Dalam rekaman dan kesaksian warga terlihat seorang remaja masuk ke dalam area perumahan tanpa tujuan jelas. Kehadirannya membuat warga curiga dan segera menangkapnya. Warga yang saat itu tengah berkumpul untuk nonton bareng berhasil mengamankan remaja tersebut sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan. Hingga kini belum diketahui secara pasti tujuan remaja tersebut masuk ke dalam perumahan. Namun diduga ia merupakan bagian dari kelompok gangster yang sering meresahkan warga di wilayah itu.
Setelah ditangkap, remaja tersebut langsung diserahkan warga ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut. Kalesia, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf mengikuti koordinasi dan konsolidasi penyelenggaraan Haji 2026 di Lombok NTB pada 11 Oktober 2025. Koordinasi sebagai langkah strategis dalam mengecek kesiapan seluruh unsur pelaksana untuk penyelenggaraan haji tahun 2026 ke depan. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia menyelenggarakan koordinasi dan konsolidasi penyelenggaraan Haji 2026 di Lombok NTB pada Sabtu 11 Oktober 2025. Koordinasi ini sebagai langkah strategis dalam mengecek kesiapan seluruh unsur pelaksana untuk penyelenggaraan haji tahun 2026 ke depan. Dalam kesempatan itu, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa kementerian baru memiliki identitas wajah baru penyelenggaraan haji yang berintegritas dan anti penyimpangan. Kita tahu Pak, semua permainan kita tahu, titip jamaah, entah dari internal daerah atau dari daerah pindah ke sini dengan cara berbagai cara. Kemudian ada pengusaha-pengusaha kecil apapun, amanah jabatan hanya diberikan kepada ASN yang layak, bukan karena kedekatan atau kepentingan. Diharapkan agar pelayanan haji ke depan menjadi lebih aman, nyaman, dan berintegritas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, kecelakaan lalu lintas terjadi di wilayah Kabupaten Bekasi pada Selasa pagi 14 Oktober 2025. Kecelakaan terjadi akibat truk yang membawa muatan berat menabrak bagian samping minibus usai keluar dari gerbang tol Cibitu. Menurut keterangan awal, kecelakaan terjadi sesaat setelah mobil dan truk keluar dari gerbang tol. Diduga truk yang membawa muatan berat menabrak bagian samping mobil, sehingga menyebabkan kerusakan parah pada bagian bodi kendaraan pribadi tersebut. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung melakukan penanganan dan mengatur arus lalu lintas agar tidak menimbulkan kemacetan di sekitar area gerbang tol. Hingga kini belum diketahui secara pasti penyebab kecelakaan maupun ada tidaknya korban jiwa dalam insiden tersebut. Susendi Andika Priyanto, Tim Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, akibat gagal menyalip truk di depannya, angkot merah jurusan Cikande Serang mengalami kecelakaan di Jalan Raya Jakarta Serang, tepatnya di Kampung Nambo, Desa Kaserangan, Kecamatan Ciruas, Serang, Banten. Akibat kejadian ini tentunya 2 orang penumpang terluka, sementara sopir angkot mengalami luka serius dan masih dirawat di Rumah Sakit Hermina Ciruas. Beginilah kondisi angkot warna merah jurusan Cikande Serang yang ringsek di bagian depan usai terjepit antara truk cold diesel dan dump truck di Jalan Raya Jakarta Serang. Kecelakaan terjadi pada Senin 13 Oktober 2025 malam di Kampung Nambo, Desa Kaserangan, Kecamatan Ciruas, Serang, Banten. Menurut keterangan saksi mata, angkot merah diduga mencoba menyalip truk cold diesel muatan pakan ternak dari arah yang sama. Namun dari arah berlawanan muncul sebuah dump truck yang sedang melaju. Mobil angkot tidak sempat menghindar dan menabrak dump truck hingga terjepit di antara 2 kendaraan besar. Akibat kejadian ini, sopir angkot sempat terjepit bodi kendaraan yang ringsek dikarenakan kerasnya benturan. Sementara 2 penumpang berhasil keluar menyelamatkan diri dari dalam angkot yang rusak parah. Ketiga korban yang mengalami kecelakaan langsung dievakuasi warga ke Rumah Sakit Hermina Ciruas untuk mendapatkan perawatan medis. 2 penumpang angkot mengalami luka ringan, sedangkan sopir angkot menderita luka serius akibat terjepit bodi kendaraan. Kejadiannya sekitar tadi ya Om, jam setengah 7-an tadi kan. Jadi ada 2 truk dump sama truk diesel muatan pupuk, satunya angkot. Jadi korbannya ada 3. Yang parahnya ada 2, yang selamat 1, total 3 korban. Sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat di Hermina. Kalau ketiga, jadi kalau mobil angkot itu arah kemana? Posisinya angkotnya arah dari Likomas, Cikande, arah ke Serang. Jadi dia kemungkinan mau nyalip, nggak dikasih jalan, tahu udah mepet jamnya, nggak kekejar, udah keantem sama truk dump. Kalau yang truk ini muatan apa deh? Truk itu nggak ada muatan. Nggak ada muatan kosong. Yang muatan pupuk diesel ini. Oh gitu. Nah, kesaksian tadi dari sopir truk diesel muatan pupuk, dia mau ngantem kiri, banyak mobil angkot ininya motor-motor, jadi dia pasrah aja. Jadi ya udah. Jadi ya. Ini terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Serang Cikande, tempatnya di Kampung Nambo.
antara mobil truk dengan angkot dan mobil truk. Kalau untuk luka-luka dan penumpang atau korban seperti apa, Bang? Sementara untuk penumpang 2 orang mengalami luka-luka dengan supir angkot mengalami luka ringan. Terus selanjutnya kendaraan akan dibawa ke Polres atau gimana? Ya betul, nanti akan dievakuasi ke Polres Serang. Ketiga kendaraan yang terlibat kecelakaan telah diamankan ke Mapolres Serang. Hingga kini Satlantas Polres Serang masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab terjadinya kecelakaan. Dari Serang, Banten, Firman Arif, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, ruko tempat servis center 3 lantai di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Palembang, Sumatera Selatan hangus terbakar. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun semua barang seisi ruko ludes terbakar. Kebakaran yang menghanguskan bangunan ruko 3 lantai di komplek pertokoan kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Palembang, Sumatera Selatan terjadi Senin 13 Oktober 2025 pukul 7 malam. Api dengan cepat menjalar di bagian lantai gedung ruko yang diketahui servis center elektronik. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat proses pemadaman berjalan lama, bahkan api sempat kembali menyala saat petugas damkar melakukan proses pendinginan. Akhirnya api bisa dipadamkan setelah 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Menurut salah satu petugas keamanan, kepulan asap hitam tiba-tiba keluar dari dalam toko yang telah dikunci. Tim dari SAS kan sini untuk bantu mademnya api. Apar lah kami standby ke malam itu masih juga tidak mampu. Tidak mampu kan? Karena banyak terbakar ya barangnya. Kalau terlalu asap sudah terlalu banyak, terus apinya lah besar Pak. Ini tempat apa kan? Service center Pak. Banyak peralatan listrik lah di dalam kan. Jadi 3 lantai ini terbakar galau? Terbakar galau Pak. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran itu, hanya saja seluruh isi di dalam ruko hangus terbakar. Diduga akibat kejadian ini kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Palembang, Yudo Handoko, Sinpo TV. Ini peristiwa kebakaran pasti selalu aja terjadi ya, saya dan juga pemirsa. Ternyata tidak hanya di Jakarta saja, tapi juga di Palembang ini juga ada seperti itu. Apalagi tempat ruko service center, pasti juga kan ini berhubungan dengan elektronik. Terus juga banyak juga kabel-kabel yang mungkin akan dilakukan ataupun diperlukan seperti itu ya. Dan mungkin ini bisa menjadikan salah satu contoh ataupun agar kita bisa mengantisipasi dan juga agar bisa waspada. Betul. Apalagi kalau kita melihat kabel-kabel yang sembraut agar langsung dibersihkan, terus juga dirapikan agar kejadian serupa seperti ini tidak terjadi kembali. Betul, tidak hanya kabel yang sembraut, namun juga kalau ada kabel yang sudah terkelupas, ini menjadi perhatian juga bagi pemilik ruko ataupun yang menyewa ruko. Karena memang ternyata kebakaran yang sering terjadi ini akibat dari tidak taunya dengan adanya kabel-kabel kecerobohan ya. Betul, memang kalau kita lihat ada ruko 3 lantai di Palembang, Sumatera Selatan yang akhirnya memang jadi banyak sekali kerugian dari segi material karena memang ternyata tempat ruko tersebut adalah service center yang memang banyak sekali alat-alat elektronik. Kita berharap bahwasanya ini menjadi waspada, menjadi sebuah kehati-hatian bagi pemilik ruko agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Betul, meskipun ada kerugian yang cukup besar, tapi juga kita alhamdulillah sekali ya karena tidak menimbulkan korban jiwa dan tetap bisa berhati-hati dan mungkin bisa dievaluasi nanti ke depannya ketika ada gambaran-gambaran terkait dengan kebakaran, terus juga apalagi ibu-ibu yang di rumah sana seperti itu ya, gasnya dicek lagi, tidak hanya di ruko-ruko tapi juga mungkin ada tabung gas yang bocor, bisa jadi salah satu bentuk terjadinya kebakaran dan kita juga harus lebih berhati-hati lagi. Dan pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Apa saja peristiwa terhangat yang akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti satu dan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI ke masyarakat. Sebelumnya semua portal secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV.
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri KTT Perdamaian Sharm el-Sheikh di Mesir pada 13 Oktober 2025. Tentunya forum ini menjadi momentum penting penandatanganan perjanjian perdamaian dan juga penghentian perang di Gaza. Forum Konferensi Tingkat Tinggi Perdamaian Sharm el-Sheikh digelar pada Senin 13 Oktober 2025 di International Congress Center, Mesir. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto turut hadir dalam pertemuan ini bersama sejumlah pemimpin dunia untuk menyaksikan penandatanganan perjanjian perdamaian dan penghentian perang di Gaza, sebuah langkah penting menuju stabilitas dan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo Subianto disambut langsung oleh Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, kemudian bergabung dengan para pemimpin dunia lainnya dalam suasana hangat dan penuh semangat perdamaian. Presiden Prabowo Subianto juga sempat berbincang dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menjadi co-chair KTT serta mengikuti sesi foto bersama para kepala negara sebagai simbol solidaritas global. Dalam prosesi utama, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung penandatanganan dokumen perdamaian oleh para pemimpin negara kunci, termasuk Presiden Amerika Serikat, Presiden Mesir, Presiden Turki, dan juga Emir Qatar. Kehadiran Presiden Prabowo menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang aktif mendukung penyelesaian damai dan upaya kemanusiaan di tingkat global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Kementerian Kebudayaan membeberkan kemajuan kebudayaan di Indonesia memerlukan waktu panjang dan juga berkelanjutan. Fadlizon menjelaskan ekosistem kebudayaan hingga kini menunjukkan tren yang positif serta literasi yang mulai meningkat dari masyarakat. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengungkapkan kinerja Kementerian Kebudayaan menjelang setahun kepemerintahan Presiden Prabowo menuai perkembangan yang cukup signifikan. Fadli menjelaskan ekosistem kebudayaan hingga kini menunjukkan tren yang positif, serta literasi yang mulai meningkat dari masyarakat. Meskipun demikian, dirinya menyoroti masih banyak pembenahan di sisi budaya tanah air yang harus ditingkatkan. Melihat nomenklatur baru pada Kementerian Kebudayaan merupakan diketahui seluruh program prioritas pemerintah saat ini tak lepas dari peran kebudayaan di tengah masyarakat Indonesia. Dengan demikian, kebudayaan sangat menunjang dari seluruh roadmap program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Ya, banyak sekali. Kalau dari kegiatan yang kita lakukan selama setahun ini, satu hari bisa 6-8 kegiatan mungkin ya. Sepanjang tahun, dan baik itu berupa program, kegiatan, event, kebudayaan yang digerakkan, tetapi pada intinya kita membangun ekosistem di berbagai macam ekspresi budaya. Dan saya kira memang PR kita masih cukup banyak, dan Kementerian Kebudayaan ini juga kan kementerian baru 1 tahun, jadi kita memang berusaha untuk berlari lebih cepat, karena Indonesia ini adalah negara yang keragaman dan kekayaan budayanya luar biasa. Kita menyebutnya mega diversity, dan juga kita ini peradaban yang tua. Jadi banyak program yang berjalan yang sekarang ini kita hidupkan untuk menggerakkan kebudayaan kita ini lebih maju dan bisa berkontribusi di tengah peradaban dunia. Dari Jakarta, Max Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat bersama kementerian terkait melakukan penandatanganan kesepakatan bersama terkait dengan sinergi dalam penyelenggaraan infrastruktur pesantren. Atas perintah Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen mewujudkan kualitas pendidikan pesantren yang aman dan nyaman, serta memiliki izin resmi bangunan yang memadai. Pemerintah resmi menandatangani nota kesepahaman bersama lintas kementerian dalam upaya membantu memperkuat infrastruktur pesantren di seluruh Indonesia. Nota kesepahaman ini disepakati oleh Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, pihaknya telah menyampaikan laporan dan perkembangan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai robohnya pesantren Al-Qazini di Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, Menko Muhaimin menjelaskan berbagai upaya yang diminta oleh Presiden untuk mengenai peristiwa tersebut, yakni dengan melakukan audit pengawasan,
serta renovasi dan keberlanjutan bangunan pesantren yang rawan. Menurutnya ada 3 hal yang menjadi perhatian Presiden dalam peristiwa ini. Pertama, mengenai keselamatan dan kenyamanan pendidikan anak-anak. Kedua, pemerintah harus hadir dan memberikan jalan keluar dalam setiap masalah pendidikan. Ketiga, menjadikan pesantren sebagai tempat pendidikan yang aman untuk melakukan perjalanan awal menuju masa depan. Salah satu upaya-upaya itu Presiden akan mendorong agar pemerintah membantu baik audit, pengawasan maupun renovasi dan keberlanjutan bangunan pesantren yang rawan longsor, rawan roboh, dan berbagai kerawanan-kerawanan yang lainnya. Dapat kita pahami bahwa Bapak Presiden amat sangat memiliki perhatian khusus dalam hal ini 3 hal. Yang pertama, pendidikan anak-anak, di mana perhatian kepada pesantren tidak lain adalah perhatian pemerintah atas keselamatan dan kenyamanan pendidikan anak-anak didik kita semua, terutama anak-anak usia sekolah dan santri. Yang kedua, perhatian pemerintah untuk hadir dan selalu memberikan jalan keluar yang cepat dan tepat bagi setiap masalah yang dihadapi masyarakat. Yang ketiga, tentu saja karena Presiden memiliki hubungan historis yang sangat kuat dengan pesantren sebagai lembaga pendidikan. Presiden sering menyampaikan dalam berbagai kesempatan, beliau jauh sebelum menjadi tentara, sejak awal selalu menjadikan pesantren sebagai tempat untuk melakukan perjalanan awal, start menuju perjuangan-perjuangan langkah berikutnya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggaini, Sinpo TV melaporkan. Dari Kementerian Pekerjaan Umum mendorong pengolahan sampah dari tingkat rumah tangga, mengingat setengah dari seluruh sampah yang ada berasal dari sampah rumah tangga. Hal itu ditekankan Kementerian PU saat acara Women's Talk bertema Kelola Sampah dari Rumah pada Senin 13 Oktober 2025. Sebagai salah satu rangkaian peringatan Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia 2025, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya bersama Dharma Wanita Persatuan atau DWP menyelenggarakan acara Women's Talk Kelola Sampah dari Rumah pada Senin 13 Oktober 2025. Acara ini bertujuan memperkuat pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga sebagai langkah awal mengurangi beban pengelolaan persampahan nasional. Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti yang hadir pada acara ini juga turut mendukung penuh penguatan aksi nyata pemilahan sampah yang dimulai dari diri sendiri, dari rumah, dan dari kantor masing-masing. Menurutnya, pembiasaan pengurangan sampah mulai dari lingkungan terkecil serta kolaborasi lintas sektor akan mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menko Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Yudhoyono meninjau langsung Bali Beach Conservation Mastukami Project Phase 1, Package 2 di kawasan Kuta Legian Seminyak. Proyek ini pemirsa meliputi pembangunan breakwater dan revitalisasi bibir pantai sepanjang 5,3 km untuk melindungi lingkungan dari abrasi laut. Peninjauan dilakukan Agus Yudhoyono untuk melihat langsung perkembangan proyek konservasi pantai di Bali. Proyek ini ditujukan untuk melindungi alam dan lingkungan agar tidak tergerus ombak serta mengurangi dampak abrasi yang dapat mengancam kegiatan masyarakat dan perekonomian. Di sepanjang pantai Kuta Legian Seminyak terdapat banyak destinasi pariwisata, termasuk hotel, restoran, pusat perbelanjaan, dan usaha UMKM. Hari ini senang bisa datang secara langsung di salah satu lokasi yang saat ini sedang terus dikerjakan, sebuah proyek breakwater sekaligus merevitalisasi bibir pantai di sepanjang Kuta, kemudian Legian sampai dengan Seminyak. Ada kurang lebih 5,3 km garis pantai yang sudah mengalami abrasi.
Tadi dijelaskan di atas peta jelas sekali kondisi tahun 1980-an dengan kondisi hari ini. Mundurnya terjadi abrasi itu bisa dikatakan hingga 15-20 meter. Nah, kita ingin lakukan yang namanya sand nourishment, dikembalikan pada kondisi awalnya. Ini adalah bagian dari pembangunan infrastruktur untuk melestarikan alam. Dan bukan hanya melindungi alam kita, lingkungan kita, sehingga tidak terus tergerus oleh ombak dari laut yang juga bisa mengancam masyarakat yang ada di sepanjang pantai. Kita juga tahu sepanjang Pantai Kuta ini banyak sekali destinasi pariwisata, banyak hotel, restoran, termasuk mall yang juga makin hari makin terancam akibat mundurnya garis pantai, akibat abrasi tadi. Oleh karena itu sekali lagi dengan proyek ini ada 5 breakwater yang sedang dikerjakan. Setiap breakwater itu kurang lebih panjangnya 110 meter dengan ketinggian tertentu yang sudah dihitung agar memecah ombak. Sekali lagi kemudian melindungi segala fasilitas publik dan masyarakat yang ada di sepanjang pantai ini, termasuk nanti akan diisi kembali dengan pasir. Pasir yang cocok dengan alam yang ada di sini, dan tentunya dalam waktu yang sudah direncanakan hingga akhir tahun depan, ini mudah-mudahan bisa tuntas semuanya dengan baik. Agus Yudhoyono menegaskan bahwa Bali merupakan andalan utama pariwisata nasional yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena itu, kelestarian lingkungan pantai perlu terus dijaga demi keberlanjutan sektor pariwisata. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, tim gabungan dari Kementerian Lingkungan Hidup, TNI Polri, Bappetan, BRIN, Pemprov Banten, dan juga Pemkab Serang ini menggelar apel kesiapsiagaan penanganan kerawanan bahaya radioaktif. Apel ini, pemirsa, merupakan bentuk kesiapan pemerintah dalam menghadapi kasus pencemaran radioaktif cesium 137 di kawasan industri modern Cikande. Apel kesiapsiagaan penanganan kerawanan bahaya radioaktif dipimpin langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurafiq, didampingi Kapolda Banten Irjen Pol Hengki, Gubernur Banten Andra Soni, dan Bupati Serang Ratu Rahmatul Zakia. Dalam apel tersebut, Menteri Hanif Faisal Nurafiq langsung mengecek pasukan dan kelengkapan tim gabungan yang terlibat dalam penanganan radiasi radioaktif cesium 137. Dalam sambutannya, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurafiq menegaskan kasus pencemaran zat radioaktif cesium 137 telah naik ke tahap penyidikan. Kasus tersebut saat ini ditangani langsung oleh penyidik Bareskrim Polri. Peningkatan status dilakukan setelah pihak kepolisian melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan temuan lapangan. Pihaknya saat ini masih menelusuri sumber cemaran radioaktif yang diduga bersumber dari limbah besi atau kebocoran perlimbahan di sekitar kawasan industri. Upaya penelusuran sumber cesium 137 terus dilakukan secara masif dari 2 sisi, yakni melalui pengawasan importasi skrap besi dan baja, serta kemungkinan kebocoran penggunaan cesium untuk kepentingan komersial. Kedua sisi ini saat ini sedang didalami oleh Bareskrim Polri. Langsung tanggapan pemerintah terkait dengan kasus ini. Pemerintah ingin menyelesaikan kasus cesium 137 ini dari semua sisi dengan secepat-cepatnya. Dari dekontaminasi, kita akan melakukan langsung dekontaminasi pada 10 titik yang teridentifikasi. Dalam waktu paling lama 1 bulan kita upayakan sambil melihat perkembangannya. Kemudian dekontaminasi pada unit-unit yang tercemar, juga kita minta dalam waktu 1 minggu bisa selesai. Kemudian penanganan kesehatan masyarakat akan terus dilakukan secara berkesinambungan oleh pemerintah Provinsi Banten, Kabupaten Serang, Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial. Langkah-langkah terpadu kita lakukan, harapan kita akan segera menyelesaikan masalah ini secepatnya sehingga memberikan aman dan kepastian terkait dengan penyelesaian kasus ini. Ini adalah satgas yang dibentuk dalam rangka melakukan penanganan dampak dari kerawanan dari radiasi ini, dan alhamdulillah sudah berkali-kali melakukan rapat koordinasi sampai dengan rapat yang dipimpin langsung oleh Pak Menko, dan telah dipetakan penanganannya, dan alhamdulillah kemajuannya adalah kita sudah bisa memetakan wilayah-wilayah yang masuk zona merah, wilayah yang masuk zona kuning,
dan kemudian antisipasi yang dilakukan juga sudah tersinergikan masing-masing permasalahan ditangani oleh yang ahlinya. Permasalahan asal muasal barang juga sudah ada yang menangani, kemudian juga penanganan dokumentasi juga telah dilakukan, dan target kita mudah-mudahan tidak dalam waktu yang lama. Saya berharap mudah-mudahan lebih dari 2 bulan ini semua sudah selesai dan pemerintah sudah bisa menunjukkan bahwa wilayah ini semuanya aman. Ini adalah bentuk bentuk kolaborasi kita, menunjukkan bahwa kita adalah bangsa besar, kita bisa mengatasi permasalahan ini secara bersama-sama. Kita punya ahlinya, kita punya alatnya, dan kita punya semua sumber dayanya untuk bisa mengatasi permasalahan ini. Dan tentu ini juga harus menjadi evaluasi bagi kita semua, membuat peraturan dan sebagainya untuk ke depan supaya ini tidak terjadi lagi. Gubernur Banten Antresoni menghimbau warganya untuk tetap waspada terhadap dampak radiasi radioaktif dan segera berkoordinasi dengan puskesmas terdekat. Jika mengalami gejala akibat paparan radiasi, langkah ini dilakukan untuk menjaga keselamatan masyarakat serta menghindari dampak lebih luas dari insiden pencemaran radioaktif di kawasan industri modern Cikande. Dari Serang, Banten, Firman Arif, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah mencabut izin 2039 kios pupuk nakal yang terbukti menjual di atas harga resmi. Menteri Pertanian menyampaikan langkah ini penting untuk melindungi petani dan menjaga kestabilan distribusi pupuk bersubsidi. Pemerintah mengambil langkah tegas dengan mencabut izin 2039 kios pupuk yang terbukti menjual di atas harga eceran tertinggi. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan bahwa praktik ini menyebabkan kerugian petani hingga 600 miliar setiap tahun, terutama di wilayah lumbung pangan nasional. HL tersebut disampaikan di kantor Kementerian Pertanian Jakarta Selatan pada Senin 13 Oktober 2025. Untuk memastikan kepatuhan pengawasan pupuk bersubsidi, kini menggunakan sistem pelaporan digital yang terintegrasi dengan verifikasi lapangan. Langkah ini memperluas jangkauan pengawasan di 285 kabupaten kota dan menargetkan penindakan tegas terhadap kios yang melanggar aturan distribusi pupuk. Bapak Presiden perintahkan direct dari Kementerian Pertanian ke Pupuk Indonesia langsung ke petani. Alhamdulillah ini sudah kita selesaikan. Sekarang petani sudah senang, tetapi masih ada keluhan petani-petani seluruh Indonesia. Kami temukan ada 2039 kios distributor pengecer yang bermasalah. Hari ini kami umumkan izinnya dicabut, tapi yang menganggap bahwa mereka benar boleh menyampaikan klarifikasi kepada direksi. Tetapi hari ini kita cabut. Ini nggak boleh terjadi. Ini permainan sudah lama. Selama 1 tahun terakhir yang dicabut ada 30-an. Tetapi setelah kami mengecek seluruh Indonesia, ternyata ribuan. Estimasi kerugian petani, ini estimasi ya, itu 600 miliar per tahun. Itu yang kedapatan, yang tidak kedapatan. Kalau 10 tahun, kan 6 triliun. Kasihan petani kita. Kita harus jaga mereka. Ada 160 juta petani kita jaga. Petani padi 116 juta kita harus jaga. Dengan keluarganya. Mereka ujung tombak kita. Mereka terdepan. Mereka pahlawan pangan kita. Kita lihat sekarang, alhamdulillah, atas gagasan Bapak Presiden, mudah-mudahan 2-3 bulan ke depan, mimpi kita swasembada jadi kenyataan. Dari target awal itu 4 tahun. Komitmen serupa juga ditegaskan oleh Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmat Pribadi. Ia menjelaskan berbagai tindakan mulai dari penutupan sistem otomatis kios nakal, pemeriksaan langsung, hingga penutupan permanen kios yang terbukti melanggar untuk menjaga distribusi pupuk tetap transparan dan akuntabel. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menegaskan agar penerbitan sertifikat layak higien sanitasi atau SLHS tidak dilakukan secara terburu-buru dan asal-asalan. Pemerintah diminta memastikan setiap dapur dan jasa boga benar-benar memenuhi standar kesehatan yang ketat. Hal ini untuk mencegah kasus keracunan makanan terus berulang.
Dalam rapat kerja Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris menilai penerbitan SLHS sering hanya bersifat administratif tanpa pengawasan lapangan yang memadai. Ia mendorong agar Kementerian Kesehatan bersama pemerintah daerah melakukan peninjauan langsung terhadap fasilitas penyelenggara makanan massal. Menurut Charles, penegakan standar higien harus diperketat, mengingat masih sering terjadi insiden keracunan makanan di berbagai daerah. Terkait dengan SLHS, bahwa Kementerian Kesehatan akan mempercepat proses SLHS. Ini bagus sih, sebetulnya buat saya bahwa ada keinginan untuk memastikan semua dapur sekarang punya SLHS. Tapi kalimatnya Bapak ini membuat saya juga menjadi was-was. Mempercepat jangan sampai mengurangi kualitas, Pak. Banyak yang kalau dalam industri makanan biasa itu ada, kalau untuk SPPG dihilangkan, tidak ada. Jangan sampai kualitas dari SLHS yang dikeluarkan diburu-buru dan juga akhirnya dibuat lebih tidak ketat, ya, sehingga ke depan bisa saja keracunan terjadi kembali. DPR berharap peningkatan pengawasan higien dan juga sanitasi dapur bisa menjadi bagian dari upaya nasional dalam meningkatkan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Keuangan melakukan konferensi pers APBN untuk bulan Oktober 2025. Dari Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara memaparkan realisasi belanja kementerian lembaga ini baru mencapai 62,8% per 30 September 2025. Melalui konferensi pers APBN bulan Oktober 2025, Wakil Menteri Keuangan RI Suhasil Nazara memaparkan bahwa pemakaian anggaran belanja baru mencapai 62,8% dari total 1.275,6 triliun rupiah. Dari 15 kementerian, lembaga yang dipaparkan, Kementerian Keuangan menjadi KL tertinggi yang sudah menggunakan 88,3% dari total anggaran 71,5 triliun rupiah per 30 September 2025. Sedangkan Badan Gizi Nasional menjadi KL dengan penyerapan anggaran terendah, yaitu 16,9% dari total 116,6 triliun rupiah. Kami ingin menyampaikan beberapa realisasi belanja kementerian lembaga terutama yang relatifly besar. Jadi kalau dilihat di sini, kita bisa lihat bahwa realisasi belanja KL sampai dengan September sudah mencapai 62,8% dari outlook. Beberapa KL dengan anggaran besar, kita note bahwa penyerapannya masih di bawah 50%. BGN per tanggal 30 September lalu adalah 16,9%, Kementerian PU sedikit di bawah 50%, di angka 48,2%, dan Kementan di 32,8%. Untuk triwulan keempat, kita meminta agar dilakukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan belanja. Percepatan pelaksanaan kegiatan dan proyek, termasuk pengadaan barang dan jasa, namun tetap melakukan monitoring rencana penggunaan dana dan mendorong pembayaran termin kegiatan sesuai jadwal, sesuai tata kelola, dengan tetap memperhatikan efisiensi dan terus melakukan inventarisasi kendala untuk mitigasi. Kita memerlukan belanja di kuartal 4, namun kita juga terus mendorong efisiensi belanja di setiap kementerian dan lembaga. Untuk itu, kementerian mendorong optimalisasi pelaksanaan belanja dengan cara percepatan pelaksanaan kegiatan, proyek, menginventarisasikan kendala untuk mitigasi, dan melakukan monitoring rencana penggunaan dana yang mendorong pembayaran termin sesuai jadwal. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya, sebagai kementerian dengan penggunaan anggaran APBN terbanyak ataupun teratas seperti itu, seperti 62,8%, pastinya juga ini menjadi tanggung jawab yang penuh dari Kementerian Keuangan. Salah satunya ada Pak Purbaya, di bagaimana caranya beliau untuk mengelola, dan juga lagi-lagi beliau ini sempat mengatakan kepada jajaran kementerian di keuangan untuk menggunakan dana dari APBN ini sebaik-baiknya. Tidak ada kecurangan, tidak ada korupsi, tidak ada lagi oknum-oknum yang nakal. Apalagi kalau kita lihat
dari beberapa ekonomi yang kita lihat saat ini yang telah dipimpin oleh Pak Purbaya ini sudah mengalami ada beberapa peningkatan gitu kan, luar biasa. Jadi tidak hanya dari anggarannya saja yang naik, tapi juga bisa tingkat ekonomi untuk Indonesia dan juga untuk pemerataan rakyat Indonesia juga bisa jauh lebih merata lagi. Betul lagi, dan memang seperti yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Purbaya ini mengatakan bahwasanya kalau ada menteri yang lambat menggunakan anggaran ini akan ditarik anggarannya. Betul. Karena memang ternyata kalau sudah dikasih anggaran ya harus dikerjakan sesuai dengan proyek-proyeknya masing-masing, karena memang pasti masyarakat harus transparan ya hasil apa yang dilakukan per kementerian. Karena memang kalau kita lihat ini Kementerian Keuangan sudah menunjukkan bahwasanya angka anggaran yang dipakai sudah banyak. Betul. Dan kita berharap mungkin dari kementerian-kementerian lain yang mungkin belum memakai anggaran dengan baik bisa digunakan dengan baik. Betul. Karena memang nanti ini seperti yang dikatakan Menteri Keuangan akan diambil jika anggarannya tidak digunakan dengan baik ataupun lambat proyek. Betul, berarti jangan main-main ya kalau misalnya soal anggaran ya. Apalagi kalau misalnya sudah dibagikan ke beberapa bidangnya, langsung dikerjakan, langsung dilakukan secara transparan agar masyarakat yang menunggu bisa melihat secara transparan dan juga bisa melihat hasilnya dan juga manfaatnya. Dan pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Via KBRN Des Jawa Tengah, bagi Anda yang berada di Gombel, Jawa Tengah, siaran Sipo TV kini telah hadir di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang televisi digital Anda agar Anda bisa menikmati berbagai program menarik dari Sipo TV. Sipo TV, referensi berita politik masa kini. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Pagi, di mana ribuan tahanan Palestina kini dibebaskan oleh Israel setelah Hamas menyerahkan 20 sandera yang masih hidup ke Tel Aviv melalui Palang Merah Internasional atau ICRC. Pembebasan para tahanan ini disambut sorak gembira di wilayah jalur Gaza dan tepi barat. Negara Israel dengan negara Palestina telah bersepakat untuk melakukan gencatan senjata usai berkonflik dengan memakan banyak korban jiwa. Gencatan senjata ini menjadi angin segar bagi beberapa negara, tak terkecuali Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Tampak terlihat wajah-wajah gembira tahanan Palestina yang telah dibebaskan oleh Israel pada Senin lalu dengan dijemput oleh bus-bus di jalur Gaza melalui perlintasan Kerem Shalom. Pembebasan para tahanan tersebut setelah Hamas menyerahkan 20 sandera yang masih hidup. Dalam video yang berasal dari jurnalis Gaza, Mohamed Rabah, juga terlihat puluhan ribu warga Palestina berkumpul menantikan putra-putra mereka yang dibebaskan di tengah kebahagiaan yang meluap-luap. Menurut tahap pertama perjanjian gencatan senjata, semua tahanan Israel yang masih hidup di Gaza akan dibebaskan sebagai imbalan atas pembebasan 250 tahanan Palestina dari penjara Israel. Dari Gaza, Palestina, tim redaksi Sipo TV melaporkan. Pemirsa, rekaman drone langka menunjukkan kondisi Gaza City yang luluh lantah setelah pasukan Israel menarik diri dan gencatan senjata dengan Hamas mulai berlaku. Rekaman menunjukkan sepanjang jalan Yarmouk kini hanya menyisakan puing dan debu. Inilah rekaman drone langka yang diambil pada Minggu 12 Oktober 2025 yang memperlihatkan kehancuran luas di sepanjang jalan Yarmouk, kota Gaza. Setelah pasukan Israel menarik diri dan gencatan senjata Israel Hamas mulai dijalankan. Rekaman menunjukkan warga setempat berjalan di antara pandangan suram berwarna abu-abu dengan puluhan bangunan yang hancur berantakan, dikelilingi tumpukan puing dan sisa reruntuhan. Tahap pertama perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas mulai berlaku pada Jumat 10 Oktober 2025, meliputi penghentian serangan, pembebasan sandera Israel dan tahanan Palestina, serta penarikan pasukan Israel ke garis kuning atau batas wilayah sementara yang ditetapkan sebagai titik tarik mundur pasukan Israel untuk memisahkan wilayah operasi militer dengan zona sipil di kota Gaza. Gencatan senjata ini merupakan bagian dari usul perdamaian 20 poin Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang diumumkan pada 29 September 2025 bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Tim redaksi Sipo TV melaporkan. Pemirsa, hujan lebat mengakibatkan banjir parah di wilayah Tarragona, Spanyol pada Minggu 12 Oktober 2025 waktu setempat.
Sejumlah rumah dan jalan terendam sementara pihak berwenang memperingatkan curah hujan ekstrim dalam waktu 24 jam. Hujan lebat menyebabkan banjir parah di sejumlah wilayah di Provinsi Tarragona, Spanyol pada Minggu 12 Oktober 2025. Air meluap dan merendam rumah serta jalanan warga dalam waktu singkat. Rekaman di La Rapita menunjukkan air banjir mengalir deras melalui permukiman warga, menenggelamkan kendaraan dan menghantam bangunan. Di Alcanar, pelabuhan perahu terlihat tak mampu menahan derasnya air saat hujan lebat terus mengguyur wilayah tersebut. Pada Jumat 10 Oktober 2025, Badan Perlindungan Sipil Catalonia mengaktifkan rencana darurat banjir di wilayah itu, menyusul perakiraan hujan deras dan mengimbau warga untuk berhati-hati. Otoritas memperingatkan, curah hujan dapat mencapai hingga 100 mm per meter persegi dalam waktu 24 jam. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dua aktivis lingkungan dari kelompok Futuro Vegetal menggemparkan Museum Nasional Spanyol setelah melumuri cat merah pada sebuah lukisan terkenal di Madrid. Aksi tersebut terjadi tepat saat peringatan kedatangan Columbus ke Amerika. Pengunjung museum dibuat terkejut ketika dua aktivis dari kelompok lingkungan Futuro Vegetal merusak sebuah lukisan populer dengan cat merah di Museum Angkatan Laut Madrid pada Minggu 20 Oktober 2025. Rekaman menunjukkan dua aktivis itu menyiram cat merah biodegradable ke atas lukisan karya Jose Garnelo berjudul The First Tribute to Columbus. Pengunjung dan petugas museum segera bertindak, menahan keduanya sampai pihak berwenang datang dan membawa mereka ke dalam tahanan. Kerusakan terlihat pada bagian kiri lukisan yang dibuat pada tahun 1892 dan dipamerkan di pintu masuk utama museum. Aksi ini bertepatan dengan peringatan kedatangan Columbus ke benua Amerika pada 12 Oktober 1492. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan warga Afghanistan dan pengungsi dilaporkan terperangkap di perbatasan Chaman setelah Pakistan menutup akses masuk utama ke Afghanistan. Penutupan ini terjadi menyusul baku tembak mematikan antara pasukan bersenjata kedua negara yang semakin memperburuk ketegangan di wilayah perbatasan. Ratusan warga Afghanistan dan pengungsi terperangkap di perbatasan Chaman pada Minggu 12 Oktober 2025. Pakistan menutup titik masuk utama dengan Afghanistan setelah terjadi baku tembak antara pasukan bersenjata kedua negara. Rekaman dari lokasi menunjukkan asap membumbung di dekat perbatasan. Puluhan kendaraan kargo dan penumpang terparkir tanpa gerak. Para warga terlihat menunggu dengan cemas untuk dapat menyeberang. Warga menjelaskan bahwa pertempuran sudah berlangsung selama 2 hari. Banyak pengungsi Afghanistan terjebak, sebagian kembali ke Pakistan, namun kebanyakan masih tertahan di tempat. Selain Chaman dan Torham, sedikitnya 3 pos perbatasan lain juga ditutup, yaitu Karachi, Angor Ada, dan Ghulam Khan. Pasukan Afghanistan dilaporkan melepaskan tembakan ke posisi Pakistan pada Sabtu malam, setelah Kabul menyatakan serangannya adalah balasan atas serangan udara Pakistan pada awal pekan sebelumnya. Islamabad mengaku membalas dengan senjata dan artileri, dengan kedua pihak sama-sama mengklaim telah menghancurkan pos lawan. Afghanistan mengklaim telah menewaskan 58 tentara Pakistan, sementara 20 tentara Afgan dilaporkan tewas atau terluka. Otoritas keamanan Pakistan merilis rekaman yang diduga menunjukkan instalasi perbatasan Afgan yang terkena serangan. Kabul menyebut telah menghentikan serangan atas permintaan Qatar dan Arab Saudi yang mengekspresikan kekhawatiran atas eskalasi kekerasan. Sementara itu, laporan menyebut serangan udara Pakistan yang belum diakui secara resmi menargetkan seorang pemimpin senior Tehrik-e-Taliban Pakistan atau TTP di Kabul pada Kamis 9 Oktober 2025 lalu. Namun hasil serangan tersebut masih belum jelas. TTP selama ini dituduh Pakistan bebas beroperasi dari wilayah Afghanistan sejak Taliban kembali berkuasa pada 2021. Namun hal tersebut dibantah oleh pemerintah Taliban. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, untuk memastikan program makan bergizi gratis berjalan aman dan higienis, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, Banten melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah sekolah. Dan sidak dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kasus keracunan makanan di lingkungan sekolah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dindikbud Kota Serang, Banten mendatangi langsung SD Negeri Sempu 1 untuk meninjau program makan bergizi gratis atau MBG. Dindikbud memeriksa jenis menu dan bahan makanan yang disediakan untuk para siswa. Makanan yang diberikan harus dipastikan aman, tidak basi dan diolah secara higienis. Dindikbud juga mengingatkan agar pihak sekolah maupun guru melakukan tes sederhana terhadap makanan sebelum diberikan kepada siswa untuk menghindari keracunan makanan.
Hingga saat ini program makan bergizi gratis di seluruh sekolah dasar Kota Serang, Banten berjalan lancar tanpa laporan kasus keracunan. Kedepannya Dinas Pendidikan akan terus melakukan pengawasan secara berkala, termasuk meninjau proses pemasakan di dapur umum. Langkah ini diharapkan dapat memberikan rasa aman kepada siswa dan orang tua dalam mendukung program makan bergizi gratis pemerintah. Memang ada ada SOP sebelum siswa makan itu ada tes yang dilakukan oleh para guru, minimal kepala sekolahnya, agar murid tidak terjadi apa-apa nanti. Kalau misalkan ini dipastikan oleh gurunya, insya Allah murid akan selamat dari beberapa persoalan tentang keracunan lainnya. Tapi menurut saya di Kota Serang, selama saya keliling-keliling, alhamdulillah dengan seperti ini saya kira cukup ini sehat dengan menu yang cukup ada muatan gizinya, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan ini berjalan di Kota Serang. Yang kedua memang gini, ini dari Maret ada manfaat luar biasa Bu ya, teman-teman juga mulai terbangun. Mudah-mudahan ini adalah kebijakan Pak Prabowo ini tentang MBG itu berjalan baik, memberikan manfaat. Tapi saya sarankan ke sekolah-sekolah untuk mengecek dapur tiap satu bulan sekali tentang kebersihannya, tentang bagaimana cara mengolahnya dia, bagaimana pengirimannya, jam berapa pengirimannya, itu saya harus cek. Dari Serang, Banten, Firman Arif, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPG Dapur Kebayoran Tapos Kota Depok ini menerapkan prosedur ketat mulai dari pemilihan menu yang melibatkan ahli gizi. Pemantauan ketat dilakukan dari proses masak hingga pengiriman makanan bergizi gratis ke sekolah-sekolah. Diketahui SPG ini selalu menerapkan prosedur ketat dalam proses produksi MBG. Ada sekira 250 relawan di SPG Dapur Kebayunan yang memiliki 5 dapur ini. Teknisnya mereka menerapkan 2 shift masak, yakni untuk pagi dan untuk siang sehingga makanan bagi para siswa tetap fresh. Selain itu, para relawan yang berada di dapur harus menggunakan APD dan juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kepala SPG Dapur Kebayunan, Fajri Subiantoro, menjelaskan pemilihan menu selalu melibatkan ahli gizi dan juga akuntan untuk menyesuaikan kandungan gizi serta budget sehingga higienitas dan kandungan gizi terjamin. Selain itu, pihaknya melibatkan 70% warga sekitar menjadi relawan sehingga menyerap tenaga kerja. Bahkan untuk pembelian bahan baku melibatkan supplier yang juga berbeda-beda. Pengawasan higienitas pertama dari bahan baku, kita mencari bahan-bahan dengan kualitas terbaik. Tentunya sejak awal bahan baku datang, uji organoleptik itu kita terapkan dari panca indera, dari tekstur, bau, dan itu produk-produk hewani seperti daging maupun sayur dan buah. Bahan bakunya. Untuk pengolahan juga kita punya standar untuk misalnya potong lebih dahulu, kemudian pencucian di akhir dan dilanjutkan masak. Untuk SDM-nya itu kita mewajibkan APD lengkap dengan helmet, masker, safety, sepatu, sekali pakai. Pihaknya memastikan proses produksi hingga penyaluran MBG, higienis dan diawasi ketat. SPG di Dapur Kebayunan ini sendiri memiliki 5 dapur yang memproduksi 18.000 porsi MBG, kemudian disalurkan ke sekolah yang berada di wilayah Kecamatan Tapos, Kota Depok. Dari Kota Depok, Jawa Barat, Muhammad Iswanto, kontributor Simpo TV melaporkan. Dari Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengapresiasi kondisi nihil kebakaran di wilayah Kebayoran Lama sepanjang tahun 2025. Dan Pramono berharap keberadaan pos damkar di wilayah tersebut dapat menjaga capaian yang sudah dipertahankan. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengapresiasi nihilnya angka kebakaran di Kebayoran Lama yang masih nol hingga saat ini. Pramono berharap prestasi itu dapat dipertahankan dan ingin agar angka tersebut dapat menjadi contoh bagi tempat-tempat lain di Jakarta. Dirinya mengatakan jumlah penduduk di kawasan tersebut kurang lebih sekitar 17.000 jiwa. Oleh karenanya, ia mengaku senang dengan dibangunnya pos pemadam kebakaran di Kebayoran Lama. Dan ini terbukti, saya tadi mendapatkan laporan dari Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dari Pak Bayu bahwa di tahun 2025 Kebayoran Lama ini kebakarannya 0. Dan mudah-mudahan ini bisa dipertahankan prestasinya, karena sekali lagi di tempat ini sudah ada APAR kurang lebih 30 APAR. Sehingga apa yang dilakukan menunjukkan bahwa proses creative financing
Krislah dengan PT Pacific Equity Management ini memang benar-benar berjalan dengan baik dan efektif. Makanya saya bersedia untuk meresmikan sekaligus ini menjadi role model percontohan di tempat-tempat lain di Jakarta. Karena tidak mungkin di tempat-tempat yang masuk ke dalam ini semuanya ditangani dengan melalui pada level kecamatan atau pada level kota. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Alhamdulillah ya, senang sekali kalau kita melihat pemberitaan yang juga sangat positif, terus juga menggembirakan untuk kita semua terkait dengan siapa sih yang nggak kenal dengan daerah Kebayoran Lama. Ini kan kalau kita lihat dulu kan terkenal sekali dengan banyak kasus kebakarannya, peristiwa kebakaran seperti itu. Tapi kalau kita melihat dari pemerintahnya, dari beberapa hal yang dilakukan seperti kesiapsiagaan bencana, terus juga dari bagaimana caranya untuk mensiapsiagakan agar tidak terjadi kebakaran lagi. Berarti beberapa evaluasi maksud saya ini bisa terus dilakukan seperti itu ya, dan ternyata diterapkan dengan baik, dan alhamdulillah sekarang Kebayoran Lama ini di sepanjang tahun 2025 tidak terjadi kebakaran lagi. Betul, memang seperti yang dikatakan Pramono, walaupun memang mungkin di penduduk ini ada sebanyak 17.000 jiwa yang ada di Kebayoran Lama, namun ternyata ini sedikit sekali, minim sekali untuk terjadinya kebakaran. Ini menjadi apresiasi bagaimana ternyata banyak sekali pos damkar yang sudah disediakan di Kebayoran Lama. Ini menjadi contoh untuk daerah-daerah lain agar terus warganya tidak hanya warga namun juga petugas-petugas pemerintah setempat agar memang mungkin menjaga dari segi listrik, dari mungkin tempat tinggal yang memang mungkin agak sedikit mepet. Ini menjadi kewaspadaan karena memang kadang kebakaran terjadi akibat tumpuknya ataupun terlalu padat. Adanya kelalaian seperti itu ini menjadi perhatian, dan kita mengapresiasi Kebayoran Lama yang sudah menunjukkan bahwasanya ternyata bisa mengantisipasi terjadinya kebakaran. Betul, ternyata alhamdulillah sekali ya. Sekarang kan sudah tidak ada lagi tuh asap-asap kebakaran ya, mudah-mudahan ini bisa terus diterapkan dan tidak terjadi lagi kebakaran dimanapun kita berada. Dan pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Horas Maju Jual Medan. Untuk Anda yang berada di Bandar Baru, Sumatera Utara, kini Simpo TV hadir di channel digital 28 UHF. Jangan lupa terus lakukan scan ulang secara berkala agar Simpo TV hadir sebagai televisi terbaik di layar kaca Anda. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan, di mana seorang ibu tewas setelah motor yang diboncengi bertiga bersama suami dan anaknya terjun ke dalam jurang di jalur lintas Seram bagian barat Maluku. Dan korban tewas dengan luka di bagian kepala dan tubuhnya akibat benturan keras. Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalur Trans Seram, Kabupaten Seram bagian barat Maluku. Korban adalah pasangan suami istri, Martin Sipahelut dan Marta Naomi, beserta anaknya yang masih berumur 10 tahun, warga desa Hato Alang. Ketiganya sedang dalam perjalanan dari pelabuhan Waipirit menuju kota Piru Seram bagian barat untuk pulang kampung. Naas saat melintasi Gunung Parang, dengan medan menanjak, sepeda motor korban mati mesin akibat tidak kuat menanjak. Seketika kendaraan korban hilang kendali dan terjatuh ke dalam jurang sedalam 20 meter. Peristiwa menyebabkan sang istri Marta Naomi meninggal dunia di lokasi kejadian akibat alami patah tulang, luka di kepala, dan terkena benturan keras. Sementara suami dan anak korban juga alami luka serius. Keduanya langsung dilarikan ke puskesmas terdekat guna mendapatkan penanganan medis. Satlantas Polres Seram bagian barat menyebutkan kecelakaan yang terjadi tersebut adalah murni laka tunggal akibat kendaraan hilang kendali. Terjadi laka lantas atau laka tunggal yang terjadi di Gunung Parang, tepatnya di tanjakan, di mana kendaraan roda 2 yang melewati arah dari Waipirit ke arah Desa Piru ini diduga tidak mampu menaiki tanjakan sehingga menyebabkan pengendara kehilangan kendali dan akhirnya sepeda motor tersebut hilang kendali dan akhirnya penumpangnya jatuh ke dalam jurang. Korban yang dapat kami sampaikan memang ada 3 orang, itu satu keluarga. Yang pertama adalah bapaknya, itu umurnya kurang lebih 57 tahun, sedangkan yang menjadi korban meninggal dunia adalah ibunya yang bernama Ibu Marta Naomi. Tinggalnya di alamatnya di Desa
Hotu Alam, dan juga itu korban meninggal dunia, dan anaknya yang kurang lebih berusia 10 tahun juga mengalami luka ringan, sedangkan bapaknya mengalami luka berat yang cukup parah. Pasca kejadian, korban tewas langsung dievakuasi petugas dan pihak keluarga ke rumah sakit, kemudian dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Sementara 2 korban luka, suami dan anak masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Piru akibat luka serius lantaran ikut terjatuh di jurang. Pihak kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara, mengamankan lokasi, mengamankan barang bukti, serta mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi di lapangan. Petugas menghimbau warga agar selalu berhati-hati dalam berkendara, terutama di jalur tanjakan dan turunan lintas Seram bagian barat ini. Dari Pulau Seram, Maluku, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Sat Narkoba Polres Cimahi menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat produksi tembakau sintetis di Kota Cimahi, Jawa Barat. Dari penggerebekan tersebut, polisi juga mengamankan 3 remaja, 1 diantaranya berstatus pelajar di salah satu SMA di Kota Cimahi. Inilah detik-detik petugas Satres Narkoba Polres Cimahi membongkar sindikat pengedar tembakau sintetis di sebuah rumah di kawasan Kota Cimahi, Jawa Barat. Dalam penggerebekan tersebut diamankan 3 pelaku yakni ABS, MNF, dan ALR. Tersangka ABS belajar meracik barang terlarang itu dari media sosial YouTube. Dari hasil racikannya menghasilkan 100 gram tembakau sintetis siap edar dan dapat menghasilkan omset sebesar 10 juta rupiah dari sekali racikan. Kapolres Cimahi AKBP Niko Adiputra mengatakan produksi tembakau sintetis itu dimulai sejak 3 bulan lalu. Untuk memperlancar peredaran tembakau sintetis itu, tersangka merekrut tersangka MNF yang berstatus pelajar di salah satu SMA di Kota Cimahi, bertugas untuk menempelkan di 20 titik. Tersangka MNF mengaku dirinya baru 1 bulan bertugas mengedarkan tembakau sintetis. Dari tugas menempelkan tembakau sintetis di 20 titik, ia mendapatkan upah sebesar Rp200.000. Tersangka ini salah satunya masih bersekolah. Sekolah kelas 3 SMA di salah satu sekolah di Kota Cimahi. Terhadap yang bersangkutan ditemukan ada beberapa ratus gram terkait tembakau sintetis, yang mana si pelajar ini mempunyai tugas diberikan tembakau sintetis yang siap jadi, kemudian untuk ditempelkan di beberapa lokasi, kurang lebih ada 20 titik. Tugasnya adalah untuk menempelkan di 20 titik tembakau sinte yang sudah jadi untuk siap dijualkan, dan juga dia menjualkan hasil produksinya tersebut kepada tersangka ALR, yang akhirnya tersangka ALR juga menjualkan kembali di beberapa konsumen-konsumen. Dan perlu diketahui bahwa terhadap tersangka ABS ini, dia belajar untuk meracik sampai dengan bisa memproduksi dari YouTube. Kemudian hasil yang bisa kami hitung sampai dengan saat ini, tersangka memperoleh keuntungan kurang lebih 24 juta masing-masing. Atas perbuatannya, ketiga remaja tersebut dijerat dengan pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun. Dari Cimahi, Jawa Barat, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sejumlah warga berhasil menggagalkan aksi pencurian uang dalam kotak infak Masjid Nurul Hasanah di Jalan Kawat 7, Kecamatan Medan Deli, Sumatera Utara. Pelaku sempat diamankan namun akhirnya berhasil melarikan diri. Rekaman kamera CCTV memperlihatkan saat pelaku masuk ke area Masjid Nurul Hasanah dan mendekati kotak infak yang sengaja diletakkan pengurus masjid di teras masjid. Dengan berhati-hati, pelaku merusak kunci gembok kotak infak tersebut. Namun aksinya tidak semulus seperti sebelumnya. Warga yang telah mengintainya sejak lama mengejar sambil memukul pelaku dengan tongkat. Pelaku berhasil kabur meski sejumlah warga lainnya mulai berdatangan setelah mendengar teriakan maling. Erwin, pengurus masjid, mengaku kejadian pencurian uang dalam kotak infak di masjid tersebut sudah sering terjadi. Warga sengaja memancing agar pelaku kembali melakukan aksinya dengan meletakkan kotak infak tersebut. Masuk dia jam 2, sekitar jam 2, jam 1.52 lah gitu ya kan. Masuk dia. Saya langsung keluar, bawa sebilah bambu. Langsung saya kejar, kebetulan dia udah mau melompat keluar pagar. Dia udah tahu kan, langsung saya pukul. Di situ saya agak safety, kenapa nggak selalu saya tangkap? Sanksi saya di tangan dia ada sebilah pisau ataupun obeng.
Mengantisipasi agar kejadian serupa tidak terulang, pengurus dan perkampungan tersebut akan meningkatkan patroli malam dengan mengaktifkan kembali pos kamling. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polresta Solo amankan puluhan tersangka penyalahgunaan narkoba. Dari penangkapan yang dilakukan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya sabu seberat 509,8 gram dan pil ekstasi yang berjumlah 146 butir. Inilah para tersangka penyalahguna narkoba yang berhasil diringkus Sat Narkoba Polresta Solo. Para tersangka ini dikler ke Mapolresta Solo setelah sebelumnya ditangkap di beberapa lokasi berbeda. Para tersangka ini merupakan pengedar dan pengguna, di mana beberapa di antaranya merupakan residivis. Dari penangkapan ini, polisi juga mengamankan barang bukti berupa sabu seberat 509,8 gram, 146 butir pil Inex, alat hisap sabu, timbangan digital, dan plastik kecil yang digunakan untuk membungkus sabu. Kasat Narkoba Polresta Solo Kompol Arfian mengatakan, dalam pengungkapan kasus ini, pihaknya mendapat 54 laporan yang masuk dan kemudian dilakukan penindakan hingga akhirnya mengamankan para tersangka yang jumlahnya totalnya mencapai 75 tersangka. Untuk total semua, kami selama kurang lebih 136 hari, untuk laporan polisi totalnya 54 laporan polisi, termasuk yang kita laksanakan joint investigasi dengan Polda. Jadi totalnya 54 laporan polisi, kemudian untuk tersangkanya 75 totalnya, kemudian jumlah BB, sabu sebanyak 559,08 gram, kemudian Inex 146 butir. Untuk rincian tersangka sebelumnya sudah modusnya rata-rata ya untuk tersangka sebagai pengguna maupun sebagai pengedar rata-rata untuk peredarannya melalui map seperti itu. Kini aparat kepolisian juga masih melakukan pendalaman dengan pemeriksaan para tersangka untuk bisa mengungkap jaringan lainnya. Polresta Solo akan terus berkomitmen melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap jaringan pengedar narkoba, sekaligus melakukan langkah-langkah pencegahan di masyarakat. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam beberapa hari terakhir, warga di sejumlah wilayah Indonesia mengeluhkan cuaca yang terasa sangat panas. Dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menjelaskan kondisi tersebut masih dalam batas normal dan merupakan dampak dari pergeseran posisi matahari. Cuaca panas dalam beberapa hari terakhir ramai dibahas di media sosial. Banyak warga mengaku merasa gerah dan tak nyaman beraktivitas di siang hari karena terpaan sinar matahari yang sangat terasa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menjelaskan, panas tersebut disebabkan oleh pergeseran posisi matahari ke arah selatan. Kondisi tersebut menyebabkan pertumbuhan awan hujan di wilayah selatan Indonesia mulai jarang terjadi, sehingga sinar matahari langsung mengenai permukaan bumi tanpa terhalang awan. BMKG menegaskan meskipun terasa lebih panas, suhu udara saat ini masih dalam kategori normal. Rentang suhu antara 31 hingga 34 derajat Celcius masih masuk dalam batas ideal untuk wilayah Indonesia. Temperatur kota itu idealnya kan rata-ratanya suhu maksimum ya kita di Indonesia itu 31-34 masih normal gitu ya. Normal. Nah, saat ini kenapa terlihat sangat panas? Karena di sisi selatan matahari sekarang itu udah bergeser di posisi di selatan wilayah Indonesia. Dan ini juga menyebabkan pertumbuhan awan hujan itu juga sudah jarang di wilayah selatan. Sehingga ini terasa panas, tidak ada awan yang menutup sinar matahari langsung. Oh, gitu. Makanya akhir-akhir ini panasnya kayak gitu ya, Pak? Iya. Pak, tapi musim hujan masuknya kapan kira-kira? Musim hujan sudah masuk sejak Agustus itu, cuma wilayahnya karena luas Indonesia, maka tidak bareng, tidak serentak gitu loh. Jadi ada yang di bulan Agustus sudah masuk, bulan September juga sudah masuk. Namun nanti di bulan November ya itu sudah hampir semua. Nanti Desember, Januari, Februari itu sudah serentak. Meski musim hujan sudah mulai masuk sejak bulan Agustus, namun tidak terjadi secara serentak di seluruh wilayah. Sejumlah daerah baru akan mengalami hujan merata pada bulan November hingga awal tahun depan. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca dan menjaga kesehatan tubuh di tengah suhu panas. Warga diminta memperbanyak minum air putih, mengurangi aktivitas di luar ruangan saat siang hari, serta menggunakan pelindung diri saat beraktivitas di luar. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan.
Informasi lainnya, pemirsa, Festival Baris Banten 2025 menjadi ajang bersejarah dalam peringatan hari ulang tahun ke-25 Provinsi Banten. Ajang tersebut berlangsung di SMKN 1 Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Dalam memeriahkan ulang tahun Banten ke-25, Festival Baris Berbaris Banten menjadi ajang bersejarah dengan melibatkan para pelajar dari tingkat SD, SMP, hingga SMA. Pada momen Festival Baris Berbaris Banten diikuti sebanyak 100 sekolah terbaik dari 8 daerah, meliputi 25 SD, 35 SMP, dan 40 SMA maupun SMK. Kota Serang berhasil meraih juara umum, sekaligus membawa pulang piala bergilir Gubernur Banten Andra Soni. Wakil Ketua DPRD Banten, Yudi Budi Wibowo mengatakan, mendukung penuh kegiatan lomba baris berbaris antar pelajar. Menurutnya, hal ini menjadi momentum bagi para siswa dan siswi untuk melatih kedisiplinan, kekompakan, dan semangat bela negara. Untuk itu, kami, pemerintahan Provinsi Banten, Pak Gubernur, dan juga Dewan Perwakilan Rakyat mendukung penuh kegiatan baris berbaris, dan insya Allah kegiatan ini terus dan diberikan agenda resmi dalam tahunan untuk berkegiatan, sehingga adik-adik dari SD, SMP, SMA sudah dilatih tentang baris berbaris, sudah dilatih kedisiplinan, kekompakan, dan yang paling penting semangat bela negara. Melalui kegiatan ini, semangat cinta tanah air dan bela negara terus dipupuk, menjadikan Festival Baris Banten 2025 sebagai sarana efektif menanamkan jiwa nasionalisme sejak usia dini di lingkungan sekolah. Dari Banten, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan juga Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengingatkan berbagai pihak agar tak ada eksploitasi alam berlebihan dengan mengatasnamakan aktivitas pariwisata yang justru mengakibatkan munculnya banyak permasalahan tata ruang. Hal tersebut diungkapkan AHY saat melakukan penanaman mangrove di ekowisata mangrove Batu Lumbang, Pemogan, Kota Denpasar, Bali. Dengan menaiki booth, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyusuri kawasan hutan mangrove di ekowisata mangrove Batu Lumbang, Pegoman, Kota Denpasar, Bali. Di balik rimbunnya hutan mangrove, tempat tersebut menjadi lokasi habitat sejumlah burung. Berbeda dari ekowisata mangrove di tempat lain, ekowisata mangrove Batu Lumbang tidak hanya menawarkan aktivitas wisata susur mangrove, tetapi juga memberikan edukasi terkait konservasi mangrove, serta mengajak wisatawan untuk melakukan pemungutan sampah yang ada di kawasan hutan mangrove. Pengalaman berbeda ini tentu membuat wisatawan tidak hanya dapat menikmati indahnya kawasan hutan mangrove seluas kurang lebih 7 hektar tersebut, namun juga turut menjaga kelestarian mangrove. Setelah berkeliling menyusuri kawasan hutan mangrove, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY kemudian turun untuk melakukan penanaman mangrove. Menko AHY mengemukakan gerakan menanam mangrove menjadi bagian dari kampanye nasional untuk melestarikan alam yang sejalan dengan semangat masyarakat Indonesia dalam menjaga bumi. Kemajuan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini juga penting untuk menjaga daya tarik Bali sebagai destinasi wisata internasional yang bergantung pada keindahan alam dan kebersihan lingkungan. Pada kesempatan tersebut, Menko AHY menyoroti masalah tata ruang, kemacetan, dan sampah sebagai dampak pesatnya kemajuan pariwisata di Bali. AHY berharap tidak ada lagi eksploitasi alam saat aktivitas pariwisata berkembang pesat, karena hal ini bukan hanya menyebabkan kerugian material dan kerusakan infrastruktur, tetapi juga mengakibatkan korban jiwa. Terkait isu alih fungsi lahan mangrove di Bali, Menko AHY menekankan pentingnya penegakan aturan tata ruang dalam pembangunan daerah agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Jika pengelolaan tata ruang diabaikan, tentu berdampak fatal, mengakibatkan bencana banjir, abrasi, hingga kerusakan infrastruktur yang merugikan masyarakat. Ya, saya rasa kita tidak bisa hanya berkata-kata, tapi harus melakukan sesuatu. Ini menurut saya bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan program pemerintah yang ingin menghadirkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Jadi saya ingin terus
mendorong berbagai komunitas, tentu kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, antar lembaga dan kementerian-kementerian lainnya, tapi juga mengajak serta banyak komunitas. Hari ini kita juga bersama-sama dengan komunitas nelayan yang ada di sini. Pak, mencegah mangrove-nya biar nggak dirusak gimana Pak? Kan Bali disorot masalah alih fungsi mangrove itu Pak. Ya, nanti Pak Gubernur yang mungkin bisa menjelaskan lebih rinci. Yang jelas ya kita juga harus meyakinkan bahwa apa yang sudah kita lakukan ini dijaga dengan baik. Ya, karena percuma kita sudah melakukan sesuatu yang positif, kemudian bisa setback, bisa mundur ke belakang kalau tidak dijaga. Tata ruang, saya rasa harus menjadi panglima dalam pembangunan kita. Jadi sudah ditetapkan dalam konsep tata ruang kita, termasuk yang ada di Bali, wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang tidak boleh dibangun, harus tetap dilestarikan. Nah, mengapa? Karena memang kalau ada yang menyalahgunakan atau mengabaikan tata ruang tadi, justru bisa menimbulkan bencana, banjir dan lain sebagainya. Dan ini merugikan rakyat, bahkan korban jiwa, tapi kerusakan infrastruktur dan material lainnya juga tidak terhitung. Artinya, mari kita jaga bersama-sama. Sepanjang menyusuri kawasan hutan mangrove di ekowisata Mangrove Batu Lumbang, Menko AHY juga membersihkan area pesisir dari tumpukan sampah, terutama sampah non-organik seperti plastik. Menurut AHY, keberadaan mangrove memiliki peran penting dalam menghadapi perubahan iklim. Berdasarkan riset, beberapa jenis mangrove terbukti mampu menangkap karbon hingga 10 kali lipat lebih efektif dibandingkan jenis tumbuhan lainnya. Dari Bali, Bagus Raditya, kontributor Simpo TV melaporkan. Sebenarnya kalau misalnya kita mau berbisnis sih boleh-boleh saja ya, saya dan juga pemirsa ya. Apalagi kalau misalnya bisnisnya ini adalah terkait dengan pariwisata, wisata. Pasti juga ini kan untuk mengembangkan wisata-wisata yang ada di Indonesia, terus juga bisa lebih dikenal oleh mancanegara. Tapi ketika kita akan melakukan sebuah bisnis, apalagi di bidang pariwisata, kita juga harus melihat seperti apa sih kira-kira dampaknya, bagaimana nanti efeknya seperti itu, apalagi dampak kepada pemukiman padat penduduk, misalnya seperti itu. Apakah dari membangun sebuah misalnya kayak pabrik, terus misalnya sebuah wisata, apakah limbahnya ini akan bisa merusak lingkungan atau seperti apa? Ini harus dievaluasi. Apalagi jangan sampai mengatasnamakan dengan nama wisata seperti itu ya. Kita harus melihat sisi baiknya dan juga sisi negatifnya agar ketika kita membuat ataupun mengeluarkan wisata yang baru ini bisa bermanfaat tidak hanya untuk yang membuat bisnis saja tapi juga untuk masyarakat sekitar. Betul, jangan sampai kalau kita lihat di sebelumnya di Jawa Barat memang banyak sekali dari Gubernur Jawa Barat dan ini bahkan juga dari Menteri Lingkungan Hidup dan juga dari sejumlah pemerintah menyegel beberapa wisata yang akhirnya ternyata ini merugikan masyarakat, menyebabkan longsor, banjir bandang yang memang ternyata ini sangat merugikan dari segi material dan lain-lain. Kita berharap bahwasanya memang ini menjadi perhatian agar pembelajaran nantinya untuk sesuatu perusahaan yang ingin membangun wisata bisa melihat dari segi dampak lingkungan. Karena memang seperti yang dikatakan Menteri AHY, jangan sampai membangun wisata akhirnya merusak lingkungan dan menyalahgunakan alam yang ada di sekitar tersebut. Apalagi kan tadi juga tidak hanya merugikan masyarakat tapi juga merugikan yang membuat wisatanya sendiri karena kan wisatanya harus disegel. Jadi terus rugi banyak lagi. Banyak nanti pekerja-pekerjanya yang harus di-cut atau tidak dipekerjakan kembali, kan ini juga sangat rugi sekali ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa menjadikan sebuah pembelajaran agar bisa menghasilkan eduwisata yang jauh lebih baik dan juga bermanfaat. Dan pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Rangkaian peristiwa penting kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda. Regulasi penyiaran yang dinilai peringatan Bastille Day di Play. Pramono menegaskan Pemprov DKI dalam keadaan selamat di atas. Mengabarkan berita yang relevan dengan kondisi hari ini sebagai rujukan informasi menjelang malam tiba. Yang menyelundupkan kokain yang Menteri Pertanian menyampaikan tindak pidana perampokan dan pembunuhan. Lakukan langkah pengawasan secara langsung. Jangan lewatkan dalam menyapa Indonesia Petang setiap hari hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi, di mana sebuah momen diplomatik menarik terjadi dalam konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir pada Senin 13 Oktober 2025. Dalam forum yang dihadiri lebih dari 20 pemimpin dunia tersebut,
Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka memuji Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain itu, secara langsung Trump juga mengundang Prabowo untuk maju ke podium dan memberikan sambutan di hadapan para kepala negara. Dalam pidatonya, Trump menyebut kehadiran Prabowo sebagai sosok pemimpin hebat dari Indonesia. Ia bahkan secara langsung mengundang Prabowo untuk maju ke podium dan memberikan sambutan di hadapan para kepala negara. Namun Prabowo menolak itu secara halus. Ia hanya melangkah maju untuk menjabat tangan Trump dengan hangat sambil tersenyum. Keputusan Prabowo untuk tidak mengambil podium menunjukkan etika diplomatik tinggi. Sikapnya mencerminkan penghormatan terhadap tata tertib forum internasional, sekaligus memperlihatkan kerendahan hati seorang pemimpin negara besar. Momen ini menjadi sorotan karena memperlihatkan keseimbangan antara kehormatan diplomatik dan kebijaksanaan pribadi dalam persahabatan antar negara. Di tengah sorotan dunia terhadap isu Gaza, kehadiran Prabowo dan apresiasi dari Trump menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang dihormati dalam upaya perdamaian global. Hadir pada kesempatan itu para pemimpin dunia seperti Trump, Presiden Palestina Muhammad Abbas, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Dari Jakarta, Dio Balau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Menteri Ketenagakerjaan RI Yasirli memberikan pembekalan kepada para tenaga kerja mandiri di Balai Bandung Barat pada 11 Oktober 2025. Yang istimewanya pemirsa, program ini juga diikuti oleh sahabat-sahabat penyandang disabilitas. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Yasirli memberikan pembekalan kepada para tenaga kerja mandiri di Balai Bandung Barat pada 11 Oktober 2025. Balai di Bandung Barat ini merupakan milik Kemnaker yang memang khusus untuk mengembangkan tenaga kerja mandiri. Pembekalan diikuti oleh total peserta 1.000 orang dan berlangsung selama 4 hari. Hal yang membuat istimewa dalam program ini karena diikuti oleh sahabat-sahabat penyandang disabilitas. Kementerian Tenaga Kerja tidak hanya melatih mereka untuk siap bekerja dan ditempatkan di dunia kerja, tetapi juga mendorong agar mampu berusaha secara mandiri dan berdaya di lingkungannya masing-masing. Ini saya ada di Lembang, di Balai milik Kemnaker yang memang khusus untuk pengembangan tenaga kerja mandiri. Jadi ada 2 di sebelah saya, 2 orang peserta pelatihan tenaga kerja mandiri, mereka mewakili dari disabilitas ya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf meninjau asrama haji Lombok pada 11 Oktober 2025. Kementerian Haji dan Umroh RI bertanggung jawab untuk memastikan setiap fasilitas dan juga layanan jemaah haji berjalan sesuai standar. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf meninjau asrama haji Lombok pada 11 Oktober 2025. Peninjauan ini sebagai bagian dari rangkaian persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Tak hanya itu, Kementerian Haji juga ingin memastikan bahwa setiap jamaah dari awal keberangkatan hingga kembali ke tanah air mendapatkan pelayanan terbaik. Di sisi lain, Kemenhaj juga mencoba bagaimana untuk memaksimalkan penggunaan asrama haji di luar musim haji melalui ekosistem ekonomi haji. Kita harapkan di luar musim haji bisa dimaksimalkan pemanfaatannya. Saya tidak ingin mengulang beberapa daerah yang di luar musim haji malah jadi rumah hantu. Bahkan ada beberapa daerah yang asrama haji sudah dibangun, biaya 200 miliar, 100 miliar, ternyata nggak dipakai. Bahkan oleh jamaah haji nggak terpakai. Jadi beberapa asrama yang seperti itu sudah terbangun tapi tidak terpakai, yang akan bergeser ke Kementerian Haji, kami minta tim inspektorat kita untuk memastikan bahwa proses pembangunannya beres. Kementerian Haji bertanggung jawab untuk memastikan setiap fasilitas dan layanan jamaah haji berjalan sesuai standar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menhut Raja Juli Antoni mengungkapkan pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla tahun 2025 ini menunjukkan hasil yang sangat positif dan terkendali. Dan ia menyebut luasan Karhutla nasional berhasil ditekan secara signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menuturkan pengendalian Karhutla tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat positif dan terkendali. Ia menyebut luas Karhutla nasional secara 2025 berhasil ditekan secara signifikan
Ia menjelaskan, dalam 3 tahun terakhir, luas karhutla terus mengalami penurunan signifikan. Pada tahun 2023, dari 1,16 juta hektar turun menjadi 376.000 hektar pada tahun 2024, dan kini hanya tersisa 213.000 hektar. Saya mengucapkan terima kasih ya atas nama Kementerian Kehutanan kepada BNPB, BMKG, termasuk kepada pemerintah daerah antar KL, pusat daerah maupun KL yang semakin baik, semakin erat. Rasanya ego sektoral tidak ada lagi di antara kami tidak peduli ini otoritas siapa, mengerjakan apa, yang penting semua kerja untuk memastikan perintah Pak Presiden berjalan bahwa angka karhutla dapat kita tekan. Ini bukan sekadar pencapaian angka, tetapi bukti efektivitas kerja bersama antara pemerintah pusat, daerah, aparat, dan masyarakat. Raja Antoni menegaskan, turunnya angka karhutla tidak lepas dari perhatian serius Presiden Prabowo. Raja Antoni menegaskan pemerintah menekankan tegas terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Kementerian Kehutanan juga menandatangani nota kesepahaman dengan BNPB untuk memperkuat sinergi nasional dalam pencegahan karhutla. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Kemenpora RI menggelar Pre-Departure Training Pertukaran Pemuda Antar Negara 2025 selama sepekan pada 12 hingga 18 Oktober 2025. Kegiatan ini dibuka Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan Yohan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Lembaga Administrasi Negara Pejompongan pada Senin 13 Oktober 2025. Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia melalui Asisten Deputi Pengembangan Kepemudaan Global, Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan menggelar Pre-Departure Training Pertukaran Pemuda Antar Negara atau PPAN 2025 selama sepekan pada 12 hingga 18 Oktober 2025. Para peserta PPAN hadir dalam pembukaan ini meliputi 21 delegasi Australia Indonesia Youth Exchange Program dan 16 delegasi SHIP for Southeast Asia Japanese Youth Program. Dalam sambutannya, Deputi Yohan mengatakan para delegasi muda ini adalah yang terbaik yang telah melalui seleksi ketat, mulai dari tingkat kabupaten, kota, provinsi, hingga ke tingkat nasional. Karena itu, Deputi Yohan mengucapkan selamat atas keberhasilan para delegasi yang telah lolos seleksi demi seleksi untuk mewakili Indonesia. Deputi Yohan meyakini dengan semangat yang membara, komitmen yang kuat, dan kerjasama solid, sebuah delegasi akan sukses menjalani PPAN ini, sehingga nantinya bisa kembali membawa dampak yang positif khususnya bagi Indonesia. Para delegasi ini nantinya juga akan menjalani program post-activity sekembalinya ke tanah air untuk mengimplementasikan hal-hal yang sudah didapat selama mengikuti PPAN, sehingga bisa memberikan manfaat bagi Indonesia, khususnya untuk lingkungan sekitarnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, CEO dan Antara Rosan Roslani ini menerima 10 lokasi prioritas dalam pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau waste to energy. Dan dirinya mendapatkan daftar tersebut bersama kehadiran dari sejumlah kepala daerah terkait dari kota-kota tersebut. Tahap pertama pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau waste to energy telah ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Handi Faisal, dan telah diberikan kepada CEO dan Antara Rosan Roslani yang juga dihadiri sejumlah kepala daerah terkait. 10 lokasi prioritas tersebut adalah DKI Jakarta, Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Bogor Raya, Tangerang Raya, Semarang Raya, Medan, serta beberapa wilayah di Jawa Barat. Penilaian lokasi mencakup 3 kriteria utama, yaitu jumlah sampah harian minimal 1.000 ton, ketersediaan lahan, serta komitmen pemerintah daerah dalam mendukung distribusi sampah ke fasilitas pengolahan. Sedangkan untuk tahap berikutnya masih menunggu usulan selanjutnya untuk dibahas lintas kementerian agar manfaat proyek ini semakin luas dan merata ke daerah lainnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kementerian Kebudayaan tengah mendorong pemakaian hasil pangan lokal pada program makan bergizi gratis yang saat ini tengah bergulir. Hal ini diungkapkan menjelang Hari Pangan Internasional pada 16 Oktober mendatang. Menteri Kebudayaan Fadlizon akan berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional mengenai penggunaan hasil pangan lokal dalam proyek makan bergizi gratis di setiap satuan layanan pemenuhan gizi. Fadli menerangkan mekanisme penggunaan pangan lokal ini ke depannya dapat ditemukan secara mudah di setiap pelosok daerah tanah air.
Kedepannya dari Kementerian Kebudayaan akan terus mendorong pemakaian hasil bumi lokal untuk dapat dipergunakan secara menerus untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Diketahui dorongan ini diungkapkan usai Fadlizon menyoroti melimpahnya hasil pangan lokal melalui panen raya yang telah dilakukan para petani di daerah dalam momentum Kenduri Budaya Pangan Lokal Nusantara. Ya, sementara ini kan ke depan konsentrasinya bagaimana pembenahan secara struktural dulu ya. Nah, ke depan saya kira kita akan juga menghimbau kalau bisa pangan-pangan lokal yang mempunyai gizi yang baik dan sumber-sumber yang mudah, apalagi di daerah-daerah yang terdepan, terluar ya. Yang itu yang paling susah gitu ya, akan lebih mudah kan untuk mendapatkan sumber-sumber dari lokal, pangan lokalnya. Jadi kita dorong juga kepada MBG, nanti kita akan bertemu dengan Kepala BGN untuk menyarankan agar pangan lokal ini dipergunakan, dimaksimalkan, karena ini juga akan memberdayakan masyarakat setempat. Dari Jakarta, Max Diomalau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Badan Gizi Nasional menggelar konsolidasi regional untuk peningkatan tata kelola program makan bergizi gratis sewilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten di Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Senin siang. Konsolidasi dilakukan untuk mengawal program MBG, terutama dalam meningkatkan pengawasan dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi. Dengan memakai baju putih dan celana hitam, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memasuki gedung pertemuan Sentul International Convention Center disambut ribuan peserta konsolidasi regional pengelolaan makan bergizi gratis atau MBG. Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, diantaranya Gubernur Banten beserta wakilnya, Andra Soni dan Ahmad Dimyati Natakusuma, Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, dan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, mewakili Gubernur DKI Jakarta. Dalam pidato pengarahannya, Dadan Hindayana menjelaskan, konsolidasi regional dilakukan untuk mengawal program MBG dalam meningkatkan pengawasan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG agar menghasilkan menu gizi makanan yang seimbang dan aman dikonsumsi, sehingga dapat memberikan efek yang baik terhadap anak Indonesia. Selain menjadikan pemerintah daerah sebagai satgas dalam tata kelola program MBG, Dadan juga menyampaikan dengan konsolidasi ini agar terjadi kerjasama yang baik antara Badan Gizi Nasional dengan pemerintah daerah yang bertugas melakukan inspeksi pengawasan dan monitoring, serta meminta seluruh SPPG mendapatkan sertifikat laik higien sanitasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan masing-masing daerah. Sementara dalam konferensi persnya, Dadan juga menerangkan terkait pengadaan alat rapid test yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Selain itu, sedikitnya 5.000 juru masak profesional juga akan diterjunkan ke seluruh SPPG untuk mendampingi proses operasional, mulai dari pemilihan bahan, pengolahan, hingga pengemasan makanan bergizi. Jadi kami sudah edarkan nomor-nomor vendor yang bisa menjual rapid test. Badan ini sendiri sudah melakukan coba di 10 SPG yang minggu lalu sudah dilakukan, dan minggu ini ada pengadaan yang dilakukan oleh Badan Gizi. Tapi secara serentak nanti kita akan memesan kepada vendor-vendor yang sudah kami siapkan. Jadi mungkin ada 10 atau 15 vendor yang kami share nomornya, jadi mereka masing-masing SPG akan memberi rapid test. Jadi ini bagian yang utama yang harus ada, dan itulah perintah Presiden dalam waktu dekat sudah harus ada di setiap SPG, karena hampir di seluruh SPG yang dilakukan oleh Polri dari awal melakukan itu, dan kami akan terapkan di seluruh SPG yang sekarang operasional dan akan operasional. Selain itu, kami juga akan menugaskan 5.000 juru masak profesional dari International Chef Association yang akan mendampingi seluruh SPPG baru selama 5 hari minimal. Jadi kalau masih dibutuhkan silakan diperpanjang supaya seluruh proses pemilihan bahan baku, mengolah bahan baku, menyiapkan bahan baku, memasak bahan baku, kemudian menyiapkan hasil masakan dan mengirimkan dikontrol oleh ahli masak. Dalam mendukung keseluruhan program, pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran sebesar Rp335 triliun untuk tahun 2026. Anggaran tersebut terdiri dari Rp268 triliun sebagai alokasi dasar, serta tambahan Rp67 triliun yang telah disetujui. Dari Bogor, Jawa Barat, Muhammad Iswanto, kontributor Sinpo TV, melaporkan.
Dari Kementerian Kebudayaan ini menggelar kegiatan kenduri budaya pangan lokal Nusantara di Museum Nasional Indonesia, Jakarta. Penyelenggaraan ini dilakukan untuk menyambut peringatan Hari Pangan Internasional dan Hari Kebudayaan. Menteri Kebudayaan Fadlizon menjelaskan penyelenggaraan ini merupakan bagian dari pesta rakyat atas pelaksanaan panen raya beberapa waktu lalu, sebagai bentuk penguatan solidaritas antar masyarakat adat serta memajukan budaya pangan nasional. Dirinya mengungkapkan sektor pangan menjadi perhatian serius pemerintah saat ini mengenai program swasembada pangan untuk pemenuhan gizi baik terhadap masyarakat luas. Kenduri budaya pangan lokal Nusantara ini digelar untuk menyambut Hari Pangan Internasional dan Hari Kebudayaan pada 16 Oktober mendatang. Diketahui kegiatan kenduri ini dilaksanakan usai panen raya yang dilakukan 3 bulan lalu di 26 titik masyarakat adat tanah air. Adapun panen ini disoroti sesuai dengan salah satu misi Astacita pemerintahan Presiden Prabowo mengenai kemandirian pangan. Kalau kita lihat, pangan lokal ini adalah warisan budaya yang merupakan cermin identitas, tradisi, kearifan lokal, jati diri bangsa. Setiap daerah punya sistem budaya pangan lokal yang terbentuk dari interaksi yang panjang antara manusia, alam, dan kepercayaan dari leluhur. Filosofi kegiatan kenduri budaya pangan lokal Nusantara ini berasal dari kegiatan kenduri. Saya kira kenduri ini semacam pesta atau pesta adat atau silaturahmi budaya, tradisi makan bersama yang hidup di tengah-tengah masyarakat di Indonesia yang sudah turun-temurun lintas generasi dan merupakan wujud nyata keberagaman pangan lokal yang mendukung gizi tercukupi bagi masyarakat. Di Jakarta, Max Diomalal, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam beberapa hari terakhir warga di sejumlah wilayah Indonesia mengeluhkan cuaca yang terasa sangat panas. Dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menjelaskan kondisi tersebut masih dalam batas normal dan merupakan dampak dari pergeseran posisi matahari. Cuaca panas dalam beberapa hari terakhir ramai dibahas di media sosial. Banyak warga mengaku merasa gerah dan tak nyaman beraktivitas di siang hari karena terpaan sinar matahari yang sangat terasa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menjelaskan, panas tersebut disebabkan oleh pergeseran posisi matahari ke arah selatan. Kondisi tersebut menyebabkan pertumbuhan awan hujan di wilayah selatan Indonesia mulai jarang terjadi, sehingga sinar matahari langsung mengenai permukaan bumi tanpa terhalang awan. BMKG menegaskan meskipun terasa lebih panas, suhu udara saat ini masih dalam kategori normal. Rentang suhu antara 31 hingga 34 derajat Celcius masih masuk dalam batas ideal untuk wilayah Indonesia. Temperatur kota itu idealnya kan rata-ratanya suhu maksimum ya kita di Indonesia itu 31-34 masih normal gitu ya. Normal. Nah, saat ini kenapa terlihat sangat panas? Karena di sisi selatan matahari sekarang itu udah bergeser di posisi di selatan wilayah Indonesia. Dan ini juga menyebabkan pertumbuhan awan hujan itu juga sudah jarang di wilayah selatan. Sehingga ini terasa panas, tidak ada awan yang menutup sinar matahari langsung. Oh, gitu. Makanya akhir-akhir ini panasnya kayak gitu ya Pak? Iya. Pak, tapi musim hujan masuknya kapan kira-kira? Musim hujan sudah masuk sejak Agustus itu, cuma wilayahnya karena luas Indonesia, maka tidak bareng, tidak serentak gitu loh. Jadi ada yang di bulan Agustus sudah masuk, bulan September juga sudah masuk. Namun nanti di bulan November ya itu sudah hampir semua. Nanti Desember, Januari, Februari itu sudah serentak. Meski musim hujan sudah mulai masuk sejak bulan Agustus, namun tidak terjadi secara serentak di seluruh wilayah. Sejumlah daerah baru akan mengalami hujan merata pada bulan November hingga awal tahun depan. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca dan menjaga kesehatan tubuh di tengah suhu panas. Warga diminta memperbanyak minum air putih, mengurangi aktivitas di luar ruangan saat siang hari, serta menggunakan pelindung diri saat beraktivitas di luar. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, untuk memastikan program makan bergizi gratis berjalan aman dan higienis, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, Banten melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah sekolah. Dan sidak dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kasus keracunan makanan di lingkungan sekolah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dindikbud Kota Serang, Banten mendatangi langsung SD Negeri Sempu 1 untuk meninjau program makan bergizi gratis atau MBG.
Dindikbud memeriksa jenis menu dan bahan makanan yang disediakan untuk para siswa. Makanan yang diberikan harus dipastikan aman, tidak basi dan diolah secara higienis. Dindikbud juga mengingatkan agar pihak sekolah maupun guru melakukan tes sederhana terhadap makanan sebelum diberikan kepada siswa untuk menghindari keracunan makanan. Hingga saat ini program makan bergizi gratis di seluruh sekolah dasar Kota Serang, Banten berjalan lancar tanpa laporan kasus keracunan. Kedepannya Dinas Pendidikan akan terus melakukan pengawasan secara berkala, termasuk meninjau proses pemasakan di dapur umum. Langkah ini diharapkan dapat memberikan rasa aman kepada siswa dan orang tua dalam mendukung program makan bergizi gratis pemerintah. Memang ada ada SOP sebelum siswa makan itu ada tes yang dilakukan oleh para guru, minimal kepala sekolahnya, agar murid tidak terjadi apa-apa nanti. Kalau misalkan ini dipastikan oleh gurunya, insya Allah murid akan selamat dari beberapa persoalan tentang keracunan lainnya. Tapi menurut saya di Kota Serang, selama saya keliling-keliling, alhamdulillah dengan seperti ini saya kira cukup sehat dengan menu yang cukup ada muatan gizinya, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan ini berjalan di Kota Serang. Yang kedua memang ini dari Maret ada manfaat luar biasa Bu ya. Teman-teman juga mulai terbangun. Mudah-mudahan ini adalah kebijakan Pak Prabowo ini tentang MBG itu berjalan baik, memberikan manfaat. Tapi saya sarankan ke sekolah-sekolah untuk mengecek dapur tiap satu bulan sekali tentang kebersihannya, tentang bagaimana cara mengolahnya dia, bagaimana pengirimannya, jam berapa pengirimannya, itu saya cek semua. Dari Serang, Banten, Firman Arif, kontributor Simpo TV melaporkan. Ya, saya dan juga pemirsa untuk menyambut hari dua besar itu sangat luar biasa ya. Hari Kebudayaan, terus juga Pangan Nasional. Kita melihat ada beberapa kolaborasi yang sangat luar biasa. Ini juga di museum dipamerkan seperti itu ya. Hasil panennya ini juga sangat luar biasa sekali. Apalagi kalau kita lihat sebelumnya swasembada pangan telah digencarkan oleh beberapa kementerian. Bahkan seluruh serentaknya kepala daerah. Terus juga Kabinet Merah Putih turut mendukung terkait dengan swasembada pangan. Dan juga kita melihat kebudayaan-kebudayaan di Indonesia juga sudah semakin kaya, sudah semakin bagus, sudah semakin baik. Mudah-mudahan di kementerian ataupun di pemerintahan masa Presiden Prabowo Subianto kebudayaan Indonesia ini bisa jauh lebih dikenal lagi. Dan memang dari event ini kita lihat bahwasanya ternyata beberapa daerah di Indonesia memang cukup kaya dengan sumber daya alamnya, di mana memang ternyata hasil panen-panen tersebut ditayangkan ataupun dicontohkan di sana karena memang ternyata petani-petani di sana juga sangat baik dalam mengelola hasil panennya. Antusiasnya juga ada di sana dan ya. menunjukkan bahwasanya ternyata Indonesia siap menjadi lumbung pangan dunia dan bahkan ini akan menargetkan swasembada pangan di pemerintah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini akan terwujud. Karena memang ternyata seperti yang dikatakan Menteri Pertanian, dari stok beras juga sudah cukup. Bahkan dari segala segi pangan juga sudah membaik. Ini menunjukkan bahwasanya masyarakat antusias dengan adanya swasembada pangan. Betul, ini kan dipamerkan di salah satu museum seperti itu ya, luar biasa ya. Yang kita lihat biasanya museum itu kan kita bisa melihat jejak-jejak sejarah pada saat terdahulu seperti itu, tapi ini kita bisa melihat sejarah baru dari Indonesia, hasil panen, terus juga hasil pangan yang sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan ini kita bisa terus menciptakan sejarah-sejarah baru yang positif pastinya. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Fesi Rahmadi dan saya Selis Rega. Terima kasih dan sampai jumpa.